Jangankan HP-an, kadang-kadang moro yang masjid lunggur pipis tok, mari ngono amblas. Ya biarlah, ini memang milik umat. Siapa tahu pada suatu ketika itu jalan untuk mendapatkan hidayah. Dulu zaman Wali Songo itu, setelah azan itu bukan pujian ini, mending pujian dulu gamelan, kemudian enek lagune. Saya beli meja pingpong dan papan catur, sekak. Wis terserah wong ngukumi apa, yang jelas pemuda komplek itu perumahan banyak sebenarnya, tapi tidak adanya ke masjid. Tahu ada meja pingpong, waduh senang, pingpong, sekak wis. Ustadz, bagaimana hukumnya takmir masjid mengusir orang yang ke masjid karena hanya HP-an saja? Golek apa jenis? Wifi ya. Ini terjadi memang di Jawa Tengah itu. Pertama ya tentu menjadi takmir itu harus lebih banyak ngemong, lebih banyak ngalah. Ojo kok ketok turu dilarang tidur di masjid, dilarang HP-an, kok kabeh dilarang, kok dilarang datang ke masjid. Jangan ya, jangan. Panjenengan harus jembar dadane, adem sirahe, mudah senyum, murah senyum, jangan gampang-gampang melukai, menyakiti, menyinggung perasaan orang yang di masjid. Oke, andai kata iya. Jangankan HP-an, kadang-kadang moro yang masjid lunggur pipis tok, mari ngono amblas. Ya biarlah, ini memang milik umat. Siapa tahu pada suatu ketika itu jalan untuk mendapatkan hidayah. Pertama HP-an dalam rangka golek apa jenis sinyal atau golek apa wifi, ya biarlah, nanti lama-lama kan tahu orang sholat kan insya Allah ada hidayah. Dulu zaman Wali Songo itu, setelah azan itu bukan pujian ini, tapi kelenengan. Apa kelenengan? Kelonengan itu gamelan. Bukan pujian, mending pujian dulu gamelan, kemudian enek lagune, dalam rangka menarik hati orang-orang sekitar, karena mereka ya belum Islam, ya tentu tidak tertarik nek mau kurung azan, nek kurung lagu-lagu zaman itu ya, belum ada organ, belum ada alat musik ya, kenong itu akhirnya mereka datang nonton orang kelonengan. Setelah komat kelonengan disalani orang sholat, mereka melihat orang sholat lama-lama 1, 2, 3, akhirnya penyiaran tahu kan, selama 50 tahun Jawa yang bergedekan non muslim, apa bergedekan ini mas? Masuk ya, bergedekan, apa ini bergedekan ini? Gambarnya total non muslim, di sini ada Hindu, ada Buddha, ada animis, ada ya kepercayaan politeis. Pokoknya bukan Islam, akeh dedemit ya. Kemudian 50 tahun itu waktu yang sangat singkat loh untuk dakwah, untuk mengubah akidah itu susah. Akhirnya Jawa mayoritas muslim, walaupun sebagian masih abangan. Tapi dakwah tersukses Nabi SAW jelas 23 tahun. Yang kedua Wali Songo, yang lain ya sudah. Memang begitulah cara dakwah. Saya dulu di Malang, di Masjid Win Malang, Win dulu IAIN, Masjid At-Tarbiyah namanya, saya takmirnya. Itu sulit sekali ngajak anak-anak muda itu. Yus azan, yus pujian, yang datang ya sebagian aja ya, karena yang tua-tua juga banyak yang tidak mau ke masjid. Akhirnya saya pakai taktik, saya beli meja pingpong dan papan catur, sekak. Wis terserah wong ngukumi apa, yang jelas pemuda komplek itu perumahan banyak sebenarnya, tapi tidak adanya ke masjid. Tahu ada meja pingpong, waduh senang, pingpong, sekak wis. Waktu azan stop, sholat, ayo sholat. Lama-lama tidak sampai 3 tahun saya malah. Saya di sana hanya berapa tahun ya, 3 tahun itu. Akhirnya sudah menjadi tempat ya kumpulnya anak-anak muda ya, walaupun mulanya sekak, mulanya pingpong, tapi akhirnya juga
berjamaah. Oke, sekaknya masih pingponya masih, tapi pingponya saya keluarkan. Mulanya di serambi masjid ini. Kemudian saya keluarkan ke halaman. Nek sekaknya tetap di serambi. Pokoknya gak yang pengimaman ngene. Tapi itulah cara. Dan kalau saya cerita ini banyak cara-cara dakwahnya Wali Songo itu banyak sekali. Itulah namanya dakwah kultural, namanya dakwah budaya. Oleh karena itu ya kita harus toleran. Kalau ada yang kesini misalnya, mohon maaf ya, saya sering tahu itu apa jenis yang seragam hijau itu, gopek gocek ya. Nah, sering yang pakai jaket itu kesini HP-an. Mungkin juga sholat, mungkin belum sholat, atau mungkin tidak sholat, itu tidak ngurus. Yang penting mau ke masjid istirahat bagus. Dulu malah tinggi tiduran orang-orang yang bawa bojok itu, tidak apa-apa, saya boleh. Yang penting kok nek pas azan ya melok sholat, minimal tangio. Jadi sekali lagi saya berharap kepada semua pengurus takmir masjid dan jamaah panjenengan sedaya, perlakukan orang yang ke masjid ini dengan santun, dengan baik. Nek perlu keimangan. Nek ya dulu ada, tapi entah kok ya lama-lama kok enggak ada. Padahal saya selalu mensuplai untuk minum itu, gula, kopi, teh itu selalu saya. Gak cukup ya. Ya memang ya namanya subsidi ya. Jadi saya sangat berharap semuanya, panjenengan semua adalah orang-orang masjid, orang yang bertanggung jawab secara moral kemakmuran dan pemakmuran masjid ini. Oleh karena itu ayolah kita mong semua jamaah yang datang ke masjid ini, jangan sampai ada yang dikasari, jangan sampai ada yang dibentak, jangan sampai ada yang diusir. Biarlah apapun yang mereka lakukan asal tidak mencai kocong ya. Jadi selagi mereka tiduran ya alhamdulillah, mau tidur di masjid-masjid, siapa tahu nanti dapat hidayah, insyaallah.